Perempuan dan anak di Papua juga karena mereka berada dalam keluarga rentang di empat sasaran daerah terluar, terjauh, tersulit, dan mereka masuk dalam kategori yang kelompok paling miskin. Situasi mereka sebagai korban kekerasan itu bukan hanya dialami di ranah publik karena mereka hidup dalam sistem adat budaya yang patriarki, tapi mereka juga berada dalam situasi domestik menjadi korban karena patriarki yang begitu kuat, tapi mereka juga menjadi korban dalam kebijakan-kebijakan di ruang publik. Kita banyak melihat ada berbagai macam pelecehan terhadap wanita, perempuan, dan anak. Itu memotivasi kita untuk kita harus punya peraturan di kampung agar supaya hak-hak perempuan itu diperhatikan dan mereka tidak akan semena-mena terhadap perempuan dan anak. Ibu-ibu, kita lihat perempuan korban mengalami hal yang cukup beragam sehingga membutuhkan upaya yang lebih kompleks untuk memulihkan, menarik dia keluar daripada situasi kekerasan yang dialami. Ketika ada perempuan mengalami kekerasan, penyelesaian masalah lewat sidang adat atau rapat adat, hasil denda adat itu yang berupa uang dan benda adat tadi tidak diterima oleh korban kekerasan, tetapi akan diterima oleh keluarga, yaitu saudara laki-laki ataupun om daripada korban, serta kepala suku yang bertalian darah dengan si korban. Tidak semua perempuan korban maupun anak bisa mengakses layanan hukum. Banyak perempuan dan anak belum bisa mengakses layanan tersebut karena mungkin situasi dan kondisi ya. Tempat tinggal yang jauh atau ada kalau di dalam kota pun bisa, hanya saja mungkin kurang pemahaman oleh mereka bahwa apa yang terjadi kepada diri mereka harus dilaporkan. Karena program berdaya ini, kami ibu-ibu perempuan dan anak yang ada di kampung ini menjadi tahu, dan kami juga punya apa yang kami alami, yang kami rasakan. Juga ada masalah yang timbul di kampung, kami sudah punya suatu badan yang bisa kami berdayakan untuk mengurus masalah yang kami hadapi di dalam kaum perempuan dan anak yang ada di kampung ini. Dengan dibentuknya kelompok perempuan atau kelompok mama-mama yang ada di kampung ini, menurut saya itu sangat bagus, mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita bisa menjalin kerjasama dengan orang lain di luar rumah. Ketika kita tergabung dalam satu kelompok ini, kita belajar bagaimana caranya untuk bisa menyatukan ide supaya semua satu ide, satu konsep seperti itu. Kita punya satu kelompok yang namanya kelompok Make Sesahi. Yang artinya Make Sesahi itu ayo mengajak mama-mama untuk ayo kita bekerja. Jadi bekerja apa saja yang tujuannya baik, yang bisa membawa perubahan bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan juga nanti ujung akhirnya dia berdampak kepada mama-mama yang lain. Sejak mulai ikut kegiatan Vertenten itu tahun 2022. Pada awal mulai ikut kegiatan berdaya, sekolah perempuan yang pertama kami mulai belajar tentang bagaimana mengenal lingkungan, mengenal diri sendiri. Pertama tuh diri sendiri dulu. Setelah itu mulai mengenal lingkungan dan juga masyarakat, dan mulai ikut dari hari itu sampai sekarang tidak pernah terputus. Kita malah minta lagi mau ikut terus karena macam ada rasa tertarik begitu. Ada dapat pikiran punya
macam dapat ilmu, terus pelajaran yang kita tidak pernah kita dapat, kita semakin pintar. Dan kita bodoh pada saat pertama kita tidak bisa bicara, satu saja kita tidak bisa berbicara. Tapi setelah kita ikut sekolah perempuan, kita bisa berbicara, kita bisa mengutarakan, mengeluarkan apa yang kita buat, yang kita inginkan, yang kita rencanakan ke depan. Saya dulu dalam keluarga, saya tidak pernah cuci piring. Tidak pernah. Tapi semenjak itu yang saya bilang, kita dapat pemahaman-pemahaman tentang kehidupan keluarga yang sebenarnya dan seharusnya kayak bagaimana, saya mulai belajar dari situ. Di mana bapak-bapak ini harus juga paham tentang pemberdayaan perempuan, di mana perempuan itu harus lebih sama dengan bapak-bapak. Kami sudah buka pos layanan pengaduan untuk kekerasan, dan di sini sifatnya kami membuat jaringan untuk rujukan. Jadi kami sudah berkoordinasi, sudah juga kemarin sempat pelatihan bersama, sudah ada pertemuan untuk jaringan layanan terpadu ini. Pos layanan pengaduan yang milik Tertenten Yasanto ini berada di kantor Yasanto, dan koordinasi kami itu dengan UPTD PPA Pemberdayaan Perempuan, lalu PPA Polres, lalu juga Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, juga sebenarnya sama Pengadilan dan Kejaksaan. Cuman Pengadilan Kejaksaan ini belum bergabung dalam jaringan kami, tapi koordinasinya sudah. Lalu kami juga di backup sama lembaga bantuan hukum. Ada 2 lembaga bantuan hukum dari Pelita Kasih dan Pos Papua Cabang Merauke. Melalui program Berdaya ini kami banyak diberi kesempatan untuk mengikuti beberapa kegiatan yang menambah pengetahuan kami, menambah wawasan kami dalam hal penanganan kasus. Yang pertama, lokakarya pemetaan mandiri, kemudian sosialisasi permen tentang penyelenggaraan UPTD, kemudian pelatihan konseling, pelatihan GETSI, dan yang terakhir pelatihan tentang penyusunan roadmap UPTD. Program Berdaya ini membantu kami terhubung dengan mitra strategis dalam hal membangun layanan berjejaring. Tahun 2024, program Berdaya itu menolong kita untuk melakukan assessment yang sekaligus juga roadmap, menolong kita untuk mengenal diri kita baik secara pribadi penyedia layanan maupun sebagai organisasi dalam mengelola pelayanan. Kita menjadi lebih banyak tahu, ternyata oh iya di dalam diri kami secara pribadi kurangnya kami di mana, tapi juga diri kami secara organisasi kurangnya kami di mana. Tapi kami juga kemudian ditolong untuk mengenal mitra kita yang ada di luar, apa sih kelebihan mereka, apa sih kemudian kekurangan mereka. Tapi kami juga ditolong untuk peka terhadap apa yang menjadi peluang dan apa yang menjadi tantangan. Hasil asesmen dan roadmap itu kemudian bisa juga menolong kami untuk melihat program 5 tahun ke depan dengan gubernur yang baru setelah PSU. Beberapa hal yang terbukti dari dukungan program Berdaya untuk kami adalah program Berdaya itu menolong kami untuk mengubah P2 TPA Provinsi menjadi UPTD, mengubah Kota Jayapura, P2 TPA Kota Jayapura menjadi UPTD, mengubah Kabupaten Jayapura dari P2 TPA jadi UPTD. Pendekatan yang dipakai oleh Asia Foundation adalah menggali kebutuhan kami, menganalisa kebutuhan kami, menganalisa juga kesulitan kami, tapi juga mereka menganalisa apa sih potensi yang kami miliki. Dan itu yang membuat kami merasa iya benar kami diberdaya gitu. Karena walaupun sasaran program Berdaya itu tidak melingkupi semua daerah Papua, memberikan dampak yang luas untuk satu Papua, tetapi juga untuk Provinsi DOB yang sekarang Papua Tengah maupun Papua Selatan. Pengaruh Taman Gender dan Perlindungan Anak untuk merubah paradigma masyarakat terhadap pentingnya melindungi perempuan dan anak karena memang keterbatasan anggaran. Itu
itu tantangan terbesar kita waktu itu dan sampai hari ini saya kira. Kami berusaha sih tetap maksimal untuk melakukan pelayanan karena itu kebutuhan. Sakit itu adalah akibat kekerasan, itu adalah akibat dari sebab itu. Idealnya memutus mata rantai itu, sehingga itu bisa secara perlahan ditekan. Untuk menghilangkan kekerasan kan tidak mungkin, pasti saya terjadi. Tapi menekan itu sampai ke tingkat yang paling rendah, itu yang kita mau. Kalau keluarga baik, pasti kampung baik. Kalau keluarga kacau, kampung kacau. Kita barusan ini belum tahap-tahap selanjutnya, tapi intinya bahwa memang dampaknya luar biasa, dampak positifnya sangat luar biasa untuk kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial bermasyarakat.